Oke guys, selamat malam dan berjumpa kembali di channel Misteri Alfian ZX. Kita akan membahas tentang kisah-kisah misteri, kisah-kisah horor, dan kisah-kisah mistis serta mitos di sekitar kita. Oke, kita akan membahas kembali di part 3 ini, misteri rumah bekas pembantaian. Nah, di part 3 ini mengisahkan tentang ortu sahabat saya ini yang awalnya tidak percaya dengan cerita penampakan yang dialami oleh anaknya itu. Jadi ayah dan ibunya itu menganggap cerita anaknya ini mengada-ada ataupun berbohong, karena beliau, ayah sama ibu teman saya ini, sahabat saya ini yang bernama Wawan, itu tidak pernah mengalami kejadian yang seperti itu. Nah, tapi malam itu di minggu kedua setelah mereka menempati rumah itu, ya, giliran malam ini ayahnya yang tiba-tiba malam itu merasa gerah sekali, padahal di kamarnya menggunakan AC atau pendingin. Jadi malam itu dia tidur merasa tidak nyaman sekali karena kegerahannya, padahal sudah memakai AC di dalam kamarnya. Tak tahan karena merasa panas atau kegerahan, lalu ayah sahabat saya ini beranjak keluar kamar untuk mengambil minuman di dapur. Karena merasa panas, lalu dia haus. Nah, ambillah dia air ke dapur. Waktu mengambil air di kulkas, dia tiba-tiba kaget karena ada potongan kepala manusia di dalam kulkas itu. Boom. Kepala penuh darah dan belatung. Karena ketakutan, ayah sahabat saya ini, dia pucat pasi lalu dia pingsan dan tak sadarkan diri, karena dia baru pertama kalinya melihat yang seperti itu. Seumur-umur dia tidak pernah melihat kejadian atau mengalami kejadian gaib ataupun melihat sosok-sosok gaib seperti itu. Malam itu dia mengalami sendiri dengan mata kepala sendiri, seperti yang ada di film-film. Karena ketakutan, ayah sahabat saya ini dia pucat pasi lalu dia pingsan dan tak sadarkan diri. Ya, akhirnya dia saking takutnya mau berteriak nggak bisa, karena dia takutan pucat pasi lalu dia pingsan. Karena ayah sahabat ini menceritakan bahwa dia mempunyai darah rendah, ya, jadi tidak boleh merasa tegang, maka dia akan pingsan kali, ya. Oke. Nah, subuh-subuh saat ibu dari sahabat saya ini bangun untuk sholat subuh, mendapati suaminya tidak ada di tempat tidurnya. Ini kok ditunggu sama istrinya 5 menit sampai 15 menit berlalu, suaminya ini kok belum balik juga ke kamar, ya kan? Mungkin karena dia pengen keluar kamar atau gimana, ya, karena penasaran. Lalu ibu sahabat saya ini mencari suaminya di sekitar rumah, di sekitar dalam rumah, kesana kemari. Dia sambil memanggil tidak menjawab suara. Nah, suaminya ini tidak menjawab suara istrinya ini. Dia cari ke kamar mandi, tidak ada. Dia cari ke kamar anaknya juga tidak ada. Nah, lalu ibu sahabat saya ini ke arah dapur dan mendapati suaminya tergeletak di lantai dapur. Lalu ibu sahabat saya ini panik sambil menyadarkan suaminya ini. Dicari di mana-mana nggak ada. Ternyata ayah dari sahabat saya ini atau suaminya ibu ini tergeletak karena kejadian semalam. Setelah sadar dari pingsan, ayah sahabat saya ini belum mau menceritakan apa yang telah terjadi. Jadi karena masih takut dan gemetaran,
dia tidak berani ataupun belum berani untuk bercerita tentang kejadian semalam itu ya, karena mungkin saking takutnya, saking kagetnya juga, mereka belum berani bercerita sampai akhirnya di tempat kerja. Setelah sadar diri dari pingsan, sahabat ini kan belum mau menceritakan apa yang terjadi semalam. Di tempat kerja itu ia baru berani bercerita tentang kejadian yang dialaminya di rumahnya malam itu. Dan lagi-lagi ibunya teman saya ini yang belum percaya. Dia mengira anak dan ayahnya ini berbohong tentang apa yang dialaminya di rumah itu. Nah, selanjutnya, karena ibunya ini tidak percaya, kita akan berlanjut ke part selanjutnya ya, untuk bagaimana kisah selanjutnya kita akan bahas kembali di part selanjutnya ya. Oke, selamat malam dan terima kasih telah menyaksikan video saya ini ya. Jangan lupa like, komen, and share ke media sosial kalian ya. Oke, selamat malam dan terima kasih.